wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri kami satu persatu. Di sini saya sendiri, Raihan Galufar Zahito. Saya Helen Gunawan. Saya Wicakti Bangun Terlaksono. Dan saya Nashwa Rahima Syakira. Yang terakhir ada saya, Aldriaza Davin Pasya. Sekian perkenalan dari kelompok 5. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam sehat, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Berikut nama anggota kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan bahas apa itu pengertian kualitas. Kualitas adalah baik buruknya suatu derajat atau suatu produk. Kualitas pelayanan bisa dijelaskan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan serta ketepatan waktu untuk memenuhi harapan pelanggan. Berikut ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Chip Jono dalam Atmaja 2018, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang menemui atau melebihi harapan. Itu ada pengertian menurut beberapa ahli ya. Selanjutnya, yang kedua ada menurut Trianto tahun 2018, kualitas diartikan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan, mampu atau sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Next. Kriteria produk atau jasa yang berkualitas yang pertama adalah memenuhi harapan bahkan melampaui harapan konsumen. Yang kedua, produk atau jasa tersebut memberikan kepuasan kepada konsumen tidak hanya sekali tetapi berulang kali. Selanjutnya, manfaat menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas. Yang pertama, pasti perusahaan kita bakal terjadinya peningkatan pasar yaitu profit. Yang kedua, menghemat biaya seperti biaya material atau biaya bahan, mengurangi adanya pengerjaan kesalahan atau penundaan, efisiensi penggunaan waktu dan material seperti yang saya tadi bilang, penghematan biaya. Yang ketiga, dapat mengurangi biaya produksi antara 15 sampai 20%, menumbuhkan kepercayaan kepada customer serta akan terjadinya repeat order kepada kita kalau kita menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas. Lalu bisnis kita akan menjadi lebih berkualitas ketika kita menghasilkan jasa yang berkualitas yang konsisten. Selanjutnya, Baik, perkembangan konsep kualitas. Tahap pertama, sebelum abad ke-18 terjadi era dihasilkan produk tanpa kualitas. Dibagi menjadi dua. Itu pertama, belum banyak usaha, belum terjadinya persaingan. Yang kedua, ada banyak monopoli usaha. Karena belum banyak usaha dan persaingan, sering terjadinya monopoli usaha ini. Next. Yang tahap kedua, di era ekspansi tahun 800-an ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu melakukan inspeksi sebelum dilepas ke konsumen. Jadi sebelum kita melepas barang tersebut ke konsumen, sebenarnya kita memeriksa barang terlebih dahulu. Yang kedua, tanggung jawab kualitas produk diserahkan sepenuhnya ke development, inspection, quality control. Yang ketiga ada biaya menjadi naik. Next. Tahap ketiga di sini era pengendalian kualitas secara statistik. Pada tahun 1930, data statistik digunakan untuk perbaikan tahap sistem dan proses departemen produk. Baik, next. Yang keempat di sini di era penjaminan kualitas atau quality insurance tahun 1950. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada konsep kualitas itu meluas, kedua ada konsep biaya kualitas mulai dikenal. Tahu aktivitas pencegahan akan meruginya biaya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa.
Baik, selanjutnya dilanjutkan pada tahap kelima, yakni di era Total Quality Management atau TQM, dengan keterlibatan manajer serta karyawan guna memperbaiki proses organisasi secara terus-menerus untuk memenuhi harapan dari pelanggan. Selain itu, kualitas juga dapat menjadi modal bagi perusahaan untuk siap bersaing dengan kompetitor. Next. Baik, yang selanjutnya ada kesimpulan sejarah kendali mutu. Runtuhnya industri Jepang dalam Perang Dunia Kedua mengakibatkan Amerika Serikat mengalami hambatan besar dalam mutu telekomunikasi. Tentara pendudukan Amerika Serikat kemudian memerintahkan industri Jepang untuk mulai menggunakan konsep pengendalian kualitas atau mutu yang kemudian diperkenalkan di Jepang pada tahun 1962 oleh Dr. K. Ishikawa. Jepang kemudian berhasil dalam mengubah citra mutu produknya yang semula dalam bad quality menjadi good quality. Dan yang kedua, ada pula kunjungan Dr. Juran ke Jepang pada tahun 1954 yang berhasil menyatukan pendapat bahwa kendali mutu adalah sebagai alat dari manajemen. Next. Yang selanjutnya, ada konsep dari kualitas barang. Konsep dari kualitas barang sendiri ada beberapa konsepnya. Yang pertama ada performance atau karakteristik operasi dari produk itu sendiri. Kemudian yang kedua ada feature atau ciri khas produk. Dan yang ketiga ada reliability, yakni kepercayaan pelanggan terhadap produk. Dan yang keempat ada conformance atau kesesuaian produk dengan syarat atau standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima ada durability atau keawetan umur produk. Kemudian yang keenam ada serviceability atau kemudahan pengoperasian produk, kemudahan perbaikan dan ketersediaan komponen pengganti. Kemudian yang selanjutnya ada estetik atau keindahan produk, corak, serta keselarasan. Kemudian yang terakhir ada perception, yakni kualitas produk barang dari persepsi konsumen. Dan yang selanjutnya ada pula konsep kualitas dari jasa. Yang pertama, yakni konsepnya adalah communication. Communication sendiri adalah hubungan antara pemberian jasa dan penerimanya. Dan yang kedua, ada credibility atau kepercayaan terhadap pemberi jasa. Dan yang ketiga, ada security, yakni keamanan terhadap jasa yang ditawarkan. Yang keempat, ada knowing the customer atau pemahaman terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan. Kemudian yang kelima, ada tangible, yakni pelayanan yang diberikan harus dapat terukur atau standar. Kemudian ada reliability atau kemampuan dalam memenuhi janji. Dan selanjutnya ada responsiveness atau ketanggapan terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan. Dan yang selanjutnya ada competence atau kemampuan serta keterampilan dari pemberi jasa. Dan yang selanjutnya ada akses, yakni kemudahan akses untuk dihubungi oleh pelanggan. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir ada reliability atau kemampuan dalam memenuhi janji. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wicakti. Baik, terima kasih Naswa. Saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada biaya mutu atau kualitas. Biaya mutu meliputi, yang pertama ada biaya untuk menghasilkan produk bermutu. Yang kedua ada biaya yang harus dikeluarkan karena menghasilkan produk yang cacat. Yang ketiga ada biaya penilaian untuk mengadakan pengujian terhadap produk yang dihasilkan. Yang keempat, biaya kegagalan internal atau cacat produk telah diketahui sebelum produk sampai ke pembeli. Yang terakhir ada biaya kegagalan eksternal. Selanjutnya ada alat dan teknik perbaikan kualitas. Yang pertama menggunakan data verbal. Meliputi ada yang pertama itu brainstorming, itu untuk menghasilkan ide
dengan tujuan memecahkan suatu masalah dengan pola yang jelas. Yang kedua ada cause and effect diagram atau yang biasa dikenal fishbone, itu guna menghasilkan penyebab dari suatu masalah. Yang ketiga ada flowchart, yaitu untuk menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses. Yang kedua menggunakan data numerik, itu meliputi yang pertama ada check sheet, yaitu pemeriksaan guna untuk mengumpulkan data dengan mudah, sistematis, dan teratur. Yang kedua ada Pareto chart, yaitu sebuah grafik yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan dari banyaknya sebuah kejadian. Yang ketiga ada histogram, yaitu diagram batang berguna untuk menampilkan data kelompok ke dalam bentuk diagram. Yang terakhir ada scatter diagram, yaitu untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut, apakah dua variabel tersebut dinilai positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Selanjutnya ada dasar hukum perlindungan konsumen. Yang pertama ada dari Undang-Undang 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lalu ada tujuan perlindungan konsumen, ada pada yang pertama pasal 3 UU PK dan 2 pasal 5 UU PK. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Helen. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewaspadaan konsumen. Yaitu yang pertama, kritis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk. Yang kedua, teliti sebelum membeli. Yang ketiga, ada biasakan belanja sesuai rencana. Yang keempat, ada memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan. Dan yang kelima, ada membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Dan yang terakhir atau yang keenam, perhatikan label, keterangan barang, dan masa kadaluarsa. Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.